Sorry ass DJ. Selamat berkunjung kembali Sobat Sawit Indonesia, channel kita bersama mengenai persawitan kita. Video kali ini kita berbicara mengenai pemupukan sawit. Jadi pemupukan ini merupakan salah satu bentuk dari perawatan kita terhadap tanaman kita, sekaligus juga bisa terhadap tanah kita ya. Jadi terhadap tanaman memberi tujuannya untuk memberi unsur hara, menambah unsur hara, dan terhadap tanah bisa mempengaruhi kimiawi tanah sehingga tanaman kita dapat menyerap pupuk-pupuk atau unsur hara yang sesuai dengan kebutuhannya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menghitung jumlah pohon yang akan dipupuk sesuai dengan kelompok-kelompok umurnya. Karena lahan ini bukaan baru, jadi sawitnya pun baru ditanam. Jadi kita perlu juga menghitung berapa pohon sawit yang hidup dan berapa yang sudah disisip dan berapa yang akan kita sisip lagi. Jadi sekaligus kita lakukan. Jadi masing-masing sawit ini umurnya berbeda-beda dan dosisnya pun pasti berbeda-beda. Dosis pemupukan masing-masing tempat juga saling berbeda tergantung tingkat kesuburannya. Contohnya lahan ini kan baru dibuka nih, jadi beda dengan yang sudah replanting atau peremajaan ataupun konversi yang perubahan tanaman dari karet menjadi sawit misalnya. Itu pasti dosis pupuknya berbeda-beda. Tahap kedua yang kita lakukan adalah menentukan dosis pemupukan yang diberikan sesuai umur dan yang kita klasifikasikan tadi di tahap pertama ya. Di sini saya pilihkan ada dua rekomendasi dari dua perusahaan yang berbeda. Yang satu memang perusahaannya yang sudah cukup tua, kita kenal cukup lama, dan yang satu masih relatif masih muda. Rekomendasinya sangat berbeda ya. Yang satu pupuknya lebih banyak, mungkin karena lahannya banyak yang lahan konversi atau replanting. Yang satu lagi malah sebaliknya, cukup sedikit. Nanti yang mana yang kita pilih ya, terus terang ya, secara ekonomis buat petani mandiri seperti kita ini ya, kita lebih memilih yang lebih sedikit. Dan memang lahan-lahan saya ini baru bukaan, jadi masih relatif subur menurut saya. Langkah ketiga yang kita lakukan adalah menghitung jumlah pupuk yang diperlukan. Karena kita petani mandiri, seringkali kita membeli pupuk pada saat yang kita butuhkan, dan beda dengan perusahaan yang punya stok persediaan pupuk yang cukup banyak karena memiliki dana yang cukup besar ya, sehingga bisa menyimpan pupuk dalam jumlah yang banyak, dan gudangnya juga besar. Jadi berbeda dengan petani mandiri, memang kita membeli pada saat yang kita butuhkan. Karena lahan ini adalah lahan mineral dan bukaan baru, lahan baru yang dibuka, dan saya menganggapnya cukup subur dan tidak berpasir seperti di kebun yang lainnya itu, dari pasir, dan ada yang juga tanah latosol. Di sini dia tanahnya mineral, dan saya di awal-awal penanaman dalam lubang tanam saya berikan pupuk rock fosfat, dan di atas lubang tanam setelah dimasukkan tanaman kita, saya tutupi lagi dengan dolomit. Dan itu aja, nggak pakai menggunakan pupuk-pupuk organik, tidak saya aplikasikan karena cukup subur lahan ini. Jadi nanti di kemudian hari baru kita masukkan urea. Nah ini memang rencananya besok kita akan masukkan urea. Pagi ini sudah selesai kita memupuk, mengejar pekerjaan sebelum jam 9 pagi. Kebetulan tadi malam hujan dan tanahnya masih agak basah, jadi cocok sekali untuk memupuk urea. Pemupukan setiap pohon kita berikan 2 kali setahun, jadi sesuai
anjuran yang oleh salah satu perusahaan tadi 4 kali setahun, kita lakukan 2 kali setahun untuk menghemat ongkos kerja. Dan kita berikan untuk umur yang 4 tahun itu 4 bulan kita berikan 200 gram, dan untuk yang 8 atau 9 bulan kita berikan 300 gram. Pupuk urea ini sedapat mungkin kita berikan sebelum jam 9 pagi ya, dan paling ideal apabila malam sebelumnya turun hujan, atau bila nggak sempat dilakukan lagi sore hari.